Petugas menertibkan puluhan bangunan tanpa izin di sekitar Danau Sunter, Jakarta Utara. Penertiban bagian dari normalisasi guna mencegah terjadinya banjir. Personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP menertibkan 21 bangunan tanpa izin di Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, mengatakan telah memberikan surat edaran sebelum melakukan pembongkaran. Penertiban bertujuan untuk mengembalikan fungsi danau sebagai kawasan resapan air dalam mengantisipasi banjir. 21 bangunan permanen dan semi permanen diratakan menggunakan eskavator dan alat berat lainnya. Kawasan itu akan ditata sebagai sarana pengendalian banjir dan ruang terbuka hijau. Petugas juga telah menyiapkan tempat relokasi bagi warga sekitar. Usahanya ikut dibongkar? Iya. Usaha apa sih, Bu? Jualan makanan dan minuman, Pak. Udah berapa lama? Dari tahun 2006. Udah lama sekali, 15 tahunan. Di sini nyewa nggak sih, Bu? Kalau masalah nyewa ya gimana ya, Pak? Kita kan ikut koperasi ya, bayar uang sampah aja setiap bulan. Ini pelaksanaan dari penataan kawasan Danau Sunter ya. Di mana kawasan Danau Sunter sudah mulai dilakukan penataan beberapa waktu yang sebelumnya. Nah, ini tahap lanjutan dari sisi timurnya yang akan kita lakukan. Ada 21 bangunan ya, bangunan-bangunan yang digunakan untuk kafe, restoran dan sebagainya yang berdiri. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Berki Marindo serta pilot drone David Sibarani dari Danau Sunter, Jakarta Utara. Ya, Nadia, ini pasca pembongkaran puluhan bangunan tanpa izin. Nah, ini seperti apa pembersihan dan juga penataan yang dilakukan petugas di sana? Rolando dan juga pemirsa, hari Selasa kemarin pihak Satpol PP melakukan pembongkaran terhadap puluhan bangunan tidak berizin yang berada di kawasan Danau Sunter karena dianggap ini melanggar aturan peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang ketertiban umum. Adapun untuk kondisi di hari ini puluhan bangunan, maksud kami puluhan bangunan yang tidak berizin ini yang sebelumnya dijadikan tempat berdagang begitu seperti kafe ataupun juga restoran, saat ini seluruhnya sudah roboh. Adapun di hari Selasa kemarin pihak Satpol PP dan juga bersama dengan TNI dan Polri ini melakukan pembongkaran dengan cara meratakan bangunan menggunakan sejumlah alat-alat berat dan juga eskavator. Sehingga hari ini kita bisa melihat bahwa hanya tersisa barang material ataupun juga puing-puing dari pembongkaran kemarin. Secara keseluruhan memang untuk pembongkaran ini sudah tidak lagi dilakukan pada hari ini. Namun kami masih melihat sejak pagi tadi masih ada sejumlah pekerja begitu yang melakukan pemotongan terhadap barang-barang sisa material pembongkaran ataupun juga besi-besi begitu. Tentunya hal ini dilakukan agar nantinya lebih mempermudah proses untuk pembersihan sendiri. Adapun utamanya untuk pembongkaran dari bangunan tidak berizin ini adalah untuk mengembalikan fungsi dari Danau Sunter sebagai kawasan untuk resapan air dan juga sebagai ruang terbuka hijau. Mengingat juga saat ini sudah memasuki musim penghujan yang juga hujan terus mengguyur di wilayah Jakarta. Selain itu, kawasan ini nantinya menurut informasi yang kami dapatkan juga akan dijadikan sebagai salah satu tempat wisata air yang ada di DKI Jakarta. Rolando, sementara kembali ke Anda di studio. Lalu selanjutnya terkait dengan relokasi bagi masyarakat yang di sana. Seperti apa, Nadia? Ya, menurut perbincangan kami dengan salah seorang pedagang yang tempat dagangannya juga telah dibongkar pada hari Selasa kemarin, mengatakan bahwa memang pemerintah melakukan komunikasi dengan para pedagang, mengatakan bahwa akan merelokasi tempat dagangan mereka ke tempat yang lebih aman. Namun memang sampai saat ini belum diinformasikan lebih lanjut terkait dengan di manakah lokasi untuk relokasi tersebut dan juga kapan mereka akan bisa menempati tempat relokasi yang baru tersebut. Namun yang pasti sementara ini mereka tidak bisa berjualan di tempat mereka berjualan biasanya. Bahkan kami juga melihat ada beberapa seperti 1-2 pedagang yang berjualan di trotoar tepat berada di seberang dari bangunan yang telah roboh ini.
Mereka mengatakan bahwa mereka menerima dari aturan dari pemerintah ini, mengingat memang mereka sudah diingatkan sekitar 1 tahun yang lalu begitu, seperti peringatan 1, 2, dan 3, namun memang tidak juga dihiraukan. Kemudian pada saat pemindahan barang-barang di hari Selasa kemarin, mereka juga dibantu oleh pihak Satpol PP ataupun juga PPSU untuk memindahkan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman. Rolando, berikut adalah wawancara kami dengan salah seorang pedagang yang bernama Risa. Masalah barang-barang ya bisa diselamatin dulu. Saya dibantu sama rekan-rekan ya gitu, rekan-rekan semua gitu, sama Pol PP juga gitu dibantu. Tapi dikasih pengarahan atau sebelum dibongkar langsung dikasih tahu? Ya emang dikasih tahu, dikasih anjaran ya SP1, SP2, SP3 ada gitu. Ya buat sementara kita minta izin buat di trotoar aja kayak gini gitu, daripada kita nganggur gitu kan. Kalau kita nunggu buat bangunan lagi kan pasti lama gitu. Ya kita minta izin, minta jualan di pinggiran-pinggiran dulu buat sementara. Gitu. Itu tadi wawancara kami dengan Rosi yang merupakan salah seorang pedagang yang lokasi dagangannya telah juga dibongkar. Seperti itu tadi pernyataan beliau terkait dengan seperti apa harapan juga proses pembongkaran yang terjadi pada hari Selasa kemarin. Rolando, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda, dan kita berharap tentunya relokasi yang sudah disiapkan pemerintah bisa menjadi solusi bagi para pedagang untuk tetap bisa melanjutkan hidup. Terima kasih Nadia dan selamat bertugas kembali. Ya, demikian tadi laporan dari rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Berki Marindo serta pilot drone David Sibarani dari kawasan Sunter, Jakarta Utara.